warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Feni. Saya akan menjelaskan tentang Superlab 2. Nah, di sini tuh kita itu mempelajari tentang part basis configuration, yaitu tujuannya melakukan konfigurasi dasar pada semua perangkat konfigurasi. Nah, mengatur hotspot router dan switch juga, dan membuat password enable secret dan saja. Nah, semua perangkat memiliki identitas dan keamanan dasar. Nah, VLAN trunking itu S1, dan Nah, langkah membuat VLAN sesuai instruksi itu memberikan nama VLAN, mengaktifkan port flash pada port menuju PC, mengatur trunk dan unload VLAN, mematikan DHCP server di LTR2. Nah, DNS server diarahkan ke 192.168.100 dan 2. Nah, IP VLAN. Nah, VLAN itu 192.168.10.11.24 dan VLAN 20 192.168.2024, VLAN 30 192.168.4 dan VLAN 40 itu 192.168.40 dan 124. Nah, gateway yang menggunakan IP pertama itu 192.168.10.1 dan 192.168.20.1 dan 192.168.30.1. Nah, yang itu tuh cuma ditambah jadi 10, 20, 30, dan 40, dan di belakang itu tetap sama jadi 1. Nah, untuk VLAN dan trunking support 3, support 4, dan XPR 3, langkahnya itu membuat VLAN dan memberi nama VLAN, lalu mengaktifkan port flash, mengatur alert VLAN, dan DHCP server pada LTR3 dan server ke 192.168.102. Nah, IP VLAN itu, VLAN yang ke-50 itu IP-nya itu ada 192.168.50 dan 0/24. Nah, VLAN yang ke-60 itu 192.168.60 0/24. Nah, gateway-nya itu menggunakan IP yang pertama. Lalu VLAN dan trunking itu dalam langkahnya itu membuat VLAN trunking. VLAN itu kayak konfigurasi trunking dulu first, dan DHCP server itu di MLFI. Lalu di DNS server itu IP-nya 192.168.102 dan VLAN 70 itu 192.168.70.124. Nah, sama aja kalau ini cuma ditambah jadi 80, 90, dan seterusnya itu tetap 24. Nah, gateway itu memakai, jadi kalau misalnya gateway-nya itu dipakai yang ke pertama. Nah, jadi kalau misalnya konfigurasinya itu membuat VLAN 100 dan membuat SWI VLAN 100, memberikan IP pertama sebagai gateway dan mengatur IP server secara manual. Nah, server dan server itu IP-nya 192.168.102. Nah, web servernya itu 192.168.100 dan 3. Nah, network itu 192.168.100 dan 124. Lalu, to define address system itu tujuannya menghubungkan seluruh router dan melihatkan switch. Ke langkahnya itu memberikan IP pada setiap interface menggunakan suatu industri dan menuju koneksi antar router hasil, dan semua router itu dapat saling ping. Nah, kalau misalnya routing EIGRP itu perangkat itu RTR1, RTR2, dan RTR3. Dan konfigurasinya itu ayat nomor 10 dan menggunakan which plus disable auto switching. Hasilnya itu network terbentuk routing tabel lengkap. Semua jaringan EIGRP itu saling terhubung. Nah, kalau misalnya routing SPF itu perangkatnya itu RTR1, RTR24, dan RTR5, LNS2. Dan konfigurasinya itu ISPS Popster ID. Nah, hasilnya itu ISPS SPF terbentuk routing tabel lengkap. Semua jaringan ISPF itu dapat saling
Nah, manual redistribution itu pengertiannya menghubungkan jaringan EIGRP dengan OISPF sehingga kedua protokol itu dapat bertukar informasi routing hasil dan semua routing itu lengkap dan semua visinya dapat berkomunikasi. Lalu kalau kalau DNS dan web server itu, DNS server membuat record akademik sekolah ID 192.168.103 dan membuatkan itunya tuh akademik sekolah ID dengan ini ya. Lalu menampilkan halaman welcome to akademik sekolah ID hasil dan seluruh kalian dapat mengakses website menggunakan nama domain. Lalu tujuan access list itu memblokir akses HTTP server konfigurasi dan membuat ACL bernama block HTTP ACL diterapkan pada SLS2. Hasilnya itu HTTP port 80 itu diblokir dan HTTPS port 43 tetap dapat diakses. Nah, jadi konfigurasi VLAN dan trunking di HTTP server, router MSIG dan SPF1 pada monitor switch. Nah, routing EIGRP dan routingnya itu OISPF. Nah, manual redistribution itu DNS server dan web server. Nah, lalu access list untuk meningkatkan kemampuan jaringan dan materi ini membangun sebuah jaringan yang tergmentasi, dapat melakukan routing antar VLAN, menyediakan layanan DHCP, DNS, web server, serta memiliki mekanisme keamanan menggunakan ACL. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.